Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda akan membahas latihan soal SKB untuk formasi guru kelas. Kali ini membahas mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional untuk materi pokok Bahasa Indonesia SD. Dengan kompetensi menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Indonesia yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia SD atau MI. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena ke depan masih akan Guru Muda bahas mengenai latihan soal SKB untuk formasi guru kelas. Bagi teman-teman yang masih belum melihat semua video, silakan lihat dengan mengklik link yang ada di atas sebelah kanan ini atau melihat playlist yang sudah ada. Baik, kita mulai untuk nomor 1. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf argumentasi kecuali A. Mengungkapkan ide atau gagasan. B. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. C. Menggali sumber ide dari pengamatan pengalaman dan penelitian. Atau D. Penutup biasanya berisi penegasan tentang ide atau gagasan. Yang ditanyakan kecuali berarti yang tidak berhubungan dengan paragraf argumentasi. Pembahasan. Karangan argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta benar-benar terjadi. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Ciri-ciri karangan argumentasi yang pertama, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Dan yang keempat, penutup berisi kesimpulan. Sehingga yang tepat adalah jawaban D. Karena di jawaban D disebutkan bahwasanya penutup biasanya berisi penegasan tentang ide atau gagasan. Seharusnya dalam karangan argumentasi penutup berisi kesimpulan. Karena tadi yang ditanyakan yang tidak berhubungan dengan paragraf argumentasi. Nomor 2. Berikut ini ciri surat pribadi kecuali A. Penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis. B. Format surat bebas. C. Memiliki kepala surat. D. Memiliki penutup surat. Pembahasan. Surat pribadi adalah surat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Isi surat berhubungan dengan urusan pribadi. Contohnya, surat seorang anak kepada orang tuanya atau surat kepada teman. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. Kedua, tidak menggunakan nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan penutup surat bervariasi. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan si penulis surat. Dan yang kelima, format surat bebas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Memiliki kepala surat ini bukanlah ciri dari surat pribadi. Karena tadi yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti yang bukan merupakan ciri surat pribadi. Baik, kita ke nomor berikutnya. Dalam surat resmi, nomor surat termasuk dalam A. Kepala surat, B. Isi surat, C. Penutup surat, D. Badan surat. Pembahasan. Bagian-bagian surat undangan atau surat resmi. Yang pertama adalah kepala surat. Bagiannya 1. Nama badan usaha, 2. Alamat badan usaha, 3. Nomor telepon, 4. Nomor kotak pos,
5. Identitas lainnya. 6. Tanggal surat. 7. Nomor yang ditujukan atau alamat dalam. Yang kedua, isi surat. Bagiannya ada 1. Salam pembuka. 2. Alasan, hari dan tanggal. 3. Waktu. 4. Tempat. 5. Acara. Kemudian bagian ketiga adalah penutup atau kaki surat. Di sana disebutkan nama badan usaha, jabatan, nama jelas, nomor induk pegawai, kemudian tembusan. Sehingga tadi yang ditanyakan adalah nomor surat termasuk ke dalam kepala surat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya. Surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha menurut kepentingan dan pengirimnya termasuk ke dalam jenis surat. A. Surat pribadi. B. Surat dinas pemerintah. C. Surat niaga. D. Surat sosial. Pembahasan. Jenis-jenis surat menurut kepentingan dan pengirimnya. A. Surat pribadi, yaitu surat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain atau suatu organisasi atau instansi. Yang kedua, surat dinas pemerintah, yaitu surat resmi yang digunakan instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, surat niaga, yaitu surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha. Yang keempat, surat sosial, yaitu surat resmi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba atau non-profit. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Surat niaga. Karena yang ditanyakan adalah yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha menurut kepentingan dan pengirimnya. Soal berikutnya. Bagian-bagian berikut ini merupakan bagian dari makalah kecuali A. Pendahuluan, B. Hipotesis, C. Pembahasan, D. Kesimpulan dan saran. Pembahasan. Ada 3 bagian dalam makalah. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan pembuatan makalah, dan manfaat makalah. 2. Pembahasan. Dan yang ketiga, kesimpulan dan saran. Jadi yang bukan bagian dari makalah adalah hipotesis. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 6. Bagian makalah yang memberikan rekomendasi kepada pembaca tentang masukan untuk permasalahan yang dibahas adalah A. Latar belakang, B. Tujuan makalah, C. Kesimpulan, D. Saran. Pembahasan. Latar belakang berisi tentang alasan kenapa makalah ini dibuat. Tujuan makalah adalah untuk apa makalah itu dibuat. Kesimpulan adalah rangkuman hasil pembahasan makalah. Saran adalah rekomendasi kepada pembaca tentang masukan untuk permasalahan yang dibahas. Tadi yang ditanyakan adalah saran, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7. Berikut ini termasuk unsur intrinsik dalam puisi kecuali A. Tema, B. Amanat, C. Tokoh, D. Gaya bahasa. Pembahasan. Unsur intrinsik sebuah puisi terdiri dari tema, amanat, sikap atau nada, perasaan, tipografi, ensemblement, aku lirik, rima, citraan, dan gaya bahasa. Jawaban yang tepat adalah C. Tokoh bukan merupakan unsur intrinsik dalam puisi. Baik, soal nomor 8. Berikut ini termasuk unsur ekstrinsik dalam puisi kecuali A. Latar belakang penciptaan,
B. Kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. C. Pandangan hidup pengarang. D. Pembuatan alur yang sesuai. Pembahasan. 3 unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama adalah latar belakang penciptaan. Yang kedua, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. Dan yang ketiga adalah pandangan hidup pengarang. Sehingga pembuatan alur yang sesuai ini bukan merupakan unsur ekstrinsik puisi. Nomor 9. Berdasarkan kemunculan waktunya, pantun termasuk jenis puisi. A. Puisi lama. B. Puisi baru. C. Puisi modern. D. Puisi ortodok. Pembahasan. Berdasarkan waktu kemunculannya, puisi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Puisi lama adalah puisi yang lahir sebelum masa penjajahan Belanda, sehingga belum tampak adanya pengaruh dan kebudayaan Barat. Sifat masyarakat lama yang statis dan objektif melahirkan bentuk puisi yang statis pula, yaitu sangat terikat pada aturan tertentu. Puisi lama terdiri dari mantra, bidal, pantun dan karmina, talibun, seloka, gurindam, dan syair. Yang kedua, puisi baru adalah puisi yang muncul pada masa penjajahan Belanda, sehingga pada puisi baru tampak adanya pengaruh dari kebudayaan Barat. Penetapan jenis puisi baru berdasarkan pada jumlah lirik yang terdapat dalam setiap bait. Jenis puisi baru dibagi menjadi distison, terzina, quatrain, queen, sextet, septima, stanza atau oktav, serta soneta. Kemudian yang ketiga adalah puisi modern, yaitu yang berkembang di Indonesia setelah masa penjajahan Belanda. Berdasarkan cara pengungkapannya, puisi modern dapat dibagi menjadi puisi epik, puisi lirik, dan puisi dramatik. Sehingga yang paling tepat adalah jawaban A, puisi lama. Soal terakhir, berikut ini termasuk unsur intrinsik prosa kecuali A. Tema dan amanat, B. Tokoh, C. Sudut pandang, D. Sejarah pengarang. Pembahasan. Unsur intrinsik prosa terdiri dari tema dan amanat, alur, tokoh, latar, sudut pandang, serta bahasa yang dipergunakan pengarang untuk mengekspresikan gagasannya. Sehingga sejarah pengarang bukanlah unsur intrinsik prosa. Jawaban yang tepat adalah D, karena tadi yang ditanyakan adalah yang bukan atau kecuali. Baik, itu tadi 10 soal yang sudah kita bahas. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga bisa bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak tertinggal karena akan dibahas terus untuk soal-soal SKB, khususnya pada formasi guru kelas atau PGSD. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share atau diberikan like. Dan bagi teman-teman yang punya saran atau masukan mau dibahas apa lagi video ini, silahkan cantumkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.